Assalamualaikum. Apa dibikin? Makan apa? Kamu digoreng. Oh deh. Kita kan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Hmm. Hanya biar makan harus pakai masker. Cek. Bilang orang bagaimana caranya makan kalau pakai masker? Kan bisa. Dibuka kaki dulu baru dia masuk lagi. Lihat di belakang sini. Iya tahu. Oh, ada tuh persiapan dan iya deh. Kita Oh habis iya masuk. Dua itu. nelelek orang sudian kita habis itu Gina. Apalagi benar Hmm. menurut pengamatan WHO Hmm. varian baru corona Ya. yang ditemukan di Jepang Heeh. sudah menyeberang sampai ke Amerika. Ih, deh. Apa namanya, Sedeng? Pintar ki berenang. Nah itu Amerika Tribunus lebih jauh daripada Indonesia. Betul. Jarak antara Jepang ke Amerika Hmm. itu lebih jauh dibanding dari Jepang ke Indonesia. Kalau kita dari Indonesia ke Amerika itu bisa sampai 12 jam, Iya. 4 jam bahkan prosesnya. Kalau dari Indonesia ke Jepang itu hanya sekitar 7 jam. Tapi kenapa di Amerika? Itu. Kalau di Amerika saya sudah ada nih. Ya Maki bilang mungkin di sini juga sudah ada nih. Apa tuh sing anu itu? Kelebihannya sing kekurangannya? Baru namanya tuh varian RI. RI. Iya. Ih, R1 R titik I Siapa beli Indonesia? titik 1 Oh. namanya varian R titik 1 kan kalau ditulis itu bisa disebut varian RI. Kenapa tuh sing ini Nah, bahaya? tapi Kementerian Kesehatan sampai hari ini memastikan varian R.1 dari Jepang itu belum ada di Indonesia. Iya, tuh. Mi pa dengan nu jangan lagi kecolongan. Kadunduk. Kalau ada orang Amerika Laburujang Iya. atau orang Jepang tunduk Iya. anu baik-baik memang jangan bilang karena dia bilang orang dari anu bebas-bebas kami masuk karantina memang nih Salang ke proyek miseng. kita berharap Saudi Iya. anu mau pergi umrah kalau kita khawatirkan Iya, membawa tahu. virus baru di karantina kalau perlu jangan diizinkan masuk. Betul. Begitu memang nih Pak Menteri Pak Jokowi jangan lagi nanti masuk kita kemarin Delta Iya. varian Delta dari India. Kayak biayanya itu lebih banyak nih dibanding dengan proyek yang dibawa dari sana. Iya. Menurut penelitian lembaga otoritatif bidang kesehatan di Amerika, varian R.1 ini lebih kebal terhadap vaksin. Ih, dende. Bisa lagi ada vaksin keempat lagi nanti. Kalau nanti tiba-tiba bilang varian R.1 sudah menyebar di Indonesia, perlu lagi ada vaksin tahap keempat. Disuntik makin lagi. Kita baru kapan satu? Dua kali, booster mas saya ini. Apalagi kita kan nakes ji. Iya, kita tidak lihat kita dia lihat ke situ dia nih di Instagramnya BP POM. Ada foto aku di situ. Kita kan pengasuh rubrik ngobrol sehat ini. Besok tuh. Kalau percaya kita ini nonton lagi besok hari Kamis. Hari Kamis tanggal. Besok hari apa Mika? Hari Rabu. Baru Rabu. Iya hari Kamis nih besok tuh. Iya, 30 September pukul 15.00 ngobrol sehat. Lihat itu siapa hostnya Tribunus. Ngoseh. Ngoseh. Ngoceh. Iya. Bersama Oceh. Ngoceh. Alim. Dokternya ini dokter Kowai juga nanti. Seru.
Iya 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 iya. Tanya-tanya makin nanti. Mm-mm. Dokter itu apa ini? Kelebihan dan kekurangannya varian baru R.1 ini. Iya 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 iya. Apalagi kalau dia datang ke Indonesia di saat kita sedang mengalami musim hujan. Dede. Kalau banjir ikan, kalau banjir ikan Masuk kaki. tanpa gampang itu hanyut tanpa gampang hanyut itu. Virus kah? Hanyut sama anu. Bahaya ada. Jadi tetap kita harus hati-hati. Benar, tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lengah, dan jangan lena. Betul. Jangan terlengah dan jangan terlena. Iya 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 iya. Itulah sebabnya kakak Titi, adik Titi deh, Ada titik. Fatmawati Rusdi Dinda. Indah. Adinda Wakil Wali Kota Makassar. Tadi kan rapat dengan Dewan Pengawas Pendidikan. Dan beliau menyampaikan bahwa pemerintah kota sangat super hati-hati dalam pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Iya tahu. Dia bilang saya dengan Pak Dan itu sangat hati-hati untuk membuka sekolah. Harus benar-benar dikaji dari berbagai macam aspek, melibatkan dinas kesehatan, epidemiologi, dewan pengawas, dakor dan sebagainya. Iya tahu. Dan ada kriteria-kriteria yang dilihat di daerah tertentu. Dan kalau kriteria-kriteria itu terpenuhi, baru pemerintah menyatakan silahkan PTM. Iya tahu. Di mana itu? Ya dia mati besok. Macam bisa diterima. Lengkap dan gratisnya, kasih dia lihat nih, tahu sedikit. Jadi kayak mana? Dan kasih jelas. Iya deh. Kita belum tidak selesai gratisnya. Yang mana kecamatan yang sudah Deh. jadi yang 90% ini itu benar dianggap sudah layak nih PTM. Tapi yang masih 80 masih di bawah 90 belum dianggap. 90 itu. Piring kanannya atau sudian? Ini sudian atau piring kanannya? Piring kanan ya. Sudian. Planet. Planet. Ih, cantiknya Dinda. Dinda itu. Coba biasa sih. Iya deh. Ini varian baruan. Yang mana? Dari satu dari Jepang. Platnya. Dende. Dah mai kali. Kakak IQ. Hai Kak Ocha, bakti mau lari kamu. Iya kan. Nggak lari kan Kak Ocha, tidak jadi. Jadi apa dibikin itu sampingnya kakak Budi. Kita pakai masker. Pakai masker Bosan nih orang pakai masker. tidak bisa bosan. Iya itu nih penyebarannya tidak pernah putus-putus. Weh, Kakak Budi. Kata tadi. Jadi Kak Ocha tadi toh ada orang beli mobil kayak Taras, tapi dia bayar pakai koin sama uang 2000-an. Berita aku itu yang ambil. Nggak ada fotonya di halaman 1. Mau ambil berita aku Pak Kombi. Mentang-mentang dia bos. Mentang-mentang besar gajinya mau ambil berita tak. Banyak itu koinnya. Nggak ada. Berapa koinnya? Saya pura-pura nggak dengar. Jumlahnya kas. Jadi dia pakai 9 galon. 9 galon. Sama 2 dos apa 3 dos uang 2000. Iya deh. Nah, dia belinya di Kala Toyota Cokroaminoto. Yesus, ada itu anunya. Dia mau beli Toyota Rush warna merah. Hah? Padanggang Ki Kak Ocha, warung. Bukan warung sih, kayaknya pedagang pedagang apa nih? Pedagang di area sentral sana, di dekat-dekat gini, Cok.
Dia di Jalan Pajenekang, rumah juga di sini. Oh, dekat, dia tahu. Iya, dan yang punya kursi, nyambul. Jadi, Jadi tapi Totalnya akhirnya berapa? totalnya dihitung itu semua uangnya. Totalnya itu ada 107 juta. Belum cukup. Karena Toyota Rush harga 200 jutaan. Sisanya beda ditransfer. saya ditransferkan. Sisanya beda ditransfer kata beda. 3 bulan dia kumpulkan itu uang 107 juta kocak. Tuh. 3 tahun. 3 sorry. tahun. 3 tahun bisa terkumpul cash dia belinya. Jadi tadi saya hitung kalau misalnya kita sekitar 3 tahun itu mengumpulkan 107 juta itu per hari kita menabung 100 ribu. 90 ribuan lah gitu, sekitar 90 ribuan sehari, 3 tahun dapat nih 107 juta. Nabung Budi 100 ribu sehari. Jadi bisa dapat Toyota Rush cash. Selama 3 tahun. Jadi minggu saya bisa membeli Pajero karena tadi 500.000. Bisa. Setahun. 500 ribu setahun tabunganmu. Itu pun diambil 400 ribu. Sisa 100. Nah. Terus. Kerennya tahu deh. Iya, begitu nih. Lumayan. Terus, Saya hitung orang tuh. nasami. Ya pokoknya akhirnya bikin 107 juta. Kemudian Honda Motor bikin lomba bikin video. Menggelar lomba bikin video buat yang suka-suka bikin video nih. Diupload di Instagram, IGTV, tandai Honda. Bisa dapat hadiah. Mau hadiah apa Budi? Budi Mau. Put. 3 hingga 5 menit saja. Video apa? Video soal keselamatan berlalu lintas. Bukan soal makanan, Pak Budi Put. Terus di halaman Makan sambil bawa motor, kendara. Mas Salman tak balik ke halaman tak masa otomotor rumah baru properti Toyota Rush. Apalagi? Terus di halaman properti itu ada foto-foto rumah, desain rumah di The Serena. The Serena itu punya Mutiara Property. Cantik rumahnya kok, desainnya di dalam. Dia ada kamar utama, kamar anak, dapur dan lain-lain, foto-fotonya bagus di rumahnya. Harganya hanya 800 juta saja. Terus ada promo buat yang mau punya rumah di Bukit Baruga. Promonya diskonnya sampai 300 juta. Berapakah harga rumahnya? Harga di rumah itu Pak Budi. Kalau 250 juta masih Diskonnya untung kita 300 kasih kembali juta. ke Ini kan sekali lagi otak. Harga rumahnya itu potongan dari 2 miliar. Harganya 2 miliar, di diskonnya jadi tinggal 1,9 M. Sama tuh kita beli tuh. Belum di diskon waktu kita beli. Iya sih. Ayo paceh. Terus Di halaman bisnis ada berita soal Maros. Jadi ASN di sana itu diminta untuk mengganti gas melonnya, gas hijaunya itu gas subsidi ke LPG bright gas yang tidak bersubsidi. ASN itu harus jadi contoh. betul. Jadi programnya Pertamina sama Pemkap menukar gas 3 kilo dengan bright gas. ASN jangan pakai subsidi, bagus mito gaji, kasih ke yang warga kecil. Oh, terus di halaman finance, Tokopedia menjadi marketplace terlaris kuartal kedua 2021. Mantap. Jadi Jadi selama ini kan diduduki sama Shopee, tapi kemudian Lazada nomor 4 dilalui sama Tokopedia dengan 147.790.000 pengunjung di kuartal kedua 2021 ini. Kita belanja di mana biasa? Unihel. Tidak ada Unihel di sini. Beli nomor 5 ini tapi jauh sekali jaraknya. Kalau antara Tokopedia saja yang nomor 1 dengan Shopee itu 126 juta. Tapi yang Tokopedia 147 juta. Shopee 126 juta pengunjung atau kunjungan. Bukalapak langsung jatuh ke 29 juta saja. Jauh sekali jaraknya antara Shopee dengan Bukalapak. Lazada 27 juta. Jauhnya deh. Jadi jarak antara Shopee dengan Bukalapak saya jauh sekali. Jadi ini yang sangat bersaing ini antara Tokopedia dengan Shopee. Memang tahu ini dua. Itu saya sebanyak kan di Shopee. Tokopedia kalau beli yang di Makassar, kalau lokal.
Terus Bank KB Bukopin Syariah dipercaya sama Muhammadiyah untuk menangani keuangannya seluruh Muhammadiyah di Indonesia. Kerennya. Kemudian Bank Sulselbar salurkan Rp 300 miliar ke PNM untuk kredit dan pembiayaan. Oh ya, ada kunjungan tadi dari Telkom. Dia menyatakan bahwa sudah normal semua IndiHome. Iya. Tidak ada lagi gangguan. Oke deh. Dah. Dah. Mas Raymond. Kenapa itu? Kenapa ini? Singkan ini. Mana ini cetak? Tidak sesuai Selalu ada tanggal hikmahnya. vaksin. Hah? Kalau nggak bisa kok nggak ada, harus pakai ada itu apa? Peduli lindungi. Yang itu yang membuat kita tidak berangkat. Berarti ada tong hikmahnya. Apa hikmahnya? Jadi banyak. Aduh. Apa PSM Makassar itu? Ya. Saya bicara PSM Makassar makin deh. Ya. Harus tetap semangat ini. Yes. Karena bukan cuma PSM yang meraih hasil minor ini di pekan kelima ini. Betul. Di beberapa klub-klub besar tuh yang jadi pesaingnya juga tadi tuh Persija imbang lagi, Persib juga main imbang, Persib juga kemarin, Iya. PSM yang kalah, tapi artinya tidak cuma turun di peringkat kelima sekarang klasemen. Dan pertandingan untuk pekan ke-6 menghadapi Persib Bandung. Iya. Pelatih diminta Milo Mercedes untuk berani melakukan rotasi pemain. Betul tuh. Itu hasil diskusi tadi dalam Bincang Bola Tribun Timur yang dihadiri oleh Pak Asgaf Rasa, legenda dan sekaligus pernah melatih PSM juga toh. Iya. Pak Asgaf, ada teman-teman dari supporter juga dari Nextman dan Red Gang. Artinya adalah pemain ini cuma itu Ji. 11 pemain kah yang dipasang sebagai starter terus, dan beberapa diantaranya banyak yang sudah main secara full. Artinya kemungkinan ini kelelahan, jadwal juga terlalu padat. Iya tahu. Jadi untuk laga melawan Persib dibutuhkan penyegaran. Banyak darah-darah muda ini belum dapat menit bermain. Iya. Mungkin bisa dicoba salah satunya toh. Tahu. Cuma ya kembali lagi itu semua keputusannya pelatih. Yang mana yang terbaik. Sebagai supporter, sebagai orang yang mencintai PSM ini, ya cuma bisa memberikan saran. Iya. Kalau tidak dijalankan, tidak apa-apa. Yang penting sudah mau dikasih saran. Sudah mau dikasih saran, tapi kalau hasil negatif lagi, kekalahan, Iya. Kau mami jaga. siap-siap mah. Gitu terus. Itu. Perkembangan dari PON Papua juga masih di halaman PSM. Satu lagi kemarin sudah sepak takraw putri persembahkan perak, tadi dapat lagi medali. Sepak takraw putri lagi Tahu. dapat perunggu. Artinya perunggu itu peringkat ketiga, Yes. juara 3. Lewat kelas apa tadi namanya? Ada double-doublenya tadi sedang banget. Yang 5 orang. Yang 2 orang. Iya, yang 2 lawan 2 lah. Iya. Kan takraw sekarang bukan cuma 3 lawan 3. Ada 2 lawan 2, 3 lawan 3, 4 lawan 4. Macam-macam sekarang takraw. Tahu. Gitu. Banyak medali. Jadi Sulsel lewat tim putrinya tuh dapat medali perunggu. Sementara putranya masuk ke final. Berarti Nas semi perak kah? Nah, semi perak kah, tapi
Mudah-mudahan Mas tahu. lawan Jawa Timur besok. Yes. Gitu, itu halaman TSM. Halaman kota satu mau deh. Satu Mas. Pemusnahan ini ada giat pemusnahan barang bukti pengungkapan kasus peredaran narkotika 75 kilo dimusnahkan Banyak aduh. sama ribuan butir ekstasi. Barang haram dari Malaysia ini semua. Dede. Pemusnahan tadi digelar di Polda Sulsel, dihadiri Pak PLT Gop, Pak Sudirman Sulaiman. Dia mengapresiasi angkat topi ke Polda karena kenapa pengungkapan ini mencegah minimal ini barang seandainya ini barang tersebar tidak diungkap 850.000 anak muda di Makassar dan Sulawesi Selatan pasti terpapar ini penggunaan narkoba. Ya, begitulah kira-kira ini kinerja dari pihak kepolisian patut diapresiasi. Betul tahu. Halaman kampus. Yes. Satu mau juga. Institut Teknologi dan Bisnis. Kala. ITB Kala. Ada tadi kegiatannya. Pokoknya dia semacam seminar bisnis. Iya. Yang hadir sebagai pembicara utama Bapak Yusuf Kalla. Ini kegiatannya itu rangkaian dari kompetisi ide bisnis yang diikuti oleh siswa-siswa SMA SMK se-Sulawesi Selatan. Jadi Pak JK tadi memberikan arahan sebagai pengusaha ulung toh. Iya tahu. Yang memberikan motivasi dan tips-tips lah. Jadi intinya dia bilang Pak JK untuk para generasi muda, siswa-siswa sekarang ini generasi Z dan generasi milenial bahwa sekarang banyak jenis pekerjaan karena ini perkembangan teknologi toh. Cuma masalahnya adalah ketika bisnis yang dibangun tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan Iya. ya, tidak ada gunanya juga. Cocok ya Pak JK. Dihadirkan ITB Kalla menampung itu tuh. Jadi sinkron antara aksi dan inilah. Yes. Gitu. Oke deh Kakak Pian. Lanjut makin lagi cari kanuta. Ya, pusing kayak Kakak Ripa. Bikin apa itu sibut itu angka-angka deh. Ini ya tugas mereka ini Tribunus. Karena harus direkap tahuan kerjanya teman-teman. Oh iya dong. Live report semua itu direkap. Karena mau dilaporkan. Karena kita yang tentukan gajinya. Karena masuk di KPI. Iya. Abdul Aziz sama Ivan Ismar. Yang tertinggi sekarang. Bukan. Oh ini Ivan Ismar. Abdul Aziz mana dia? Begitu Tribuners. Iya. Muhammad Aziz Albar. Oke deh dengan begitu Tribuners. Kita rekap semuanya ini sampai 30 September. Hari apa sekarang? Tanggal 29. Wih, 29. Iya, habis lagi bulan September sih. Bisa 30 masih. Aduh. Deh. Subhanallah. Ih, biar kita punya juga direkap nih enggak baca ini. Iya. Berapa? Ini toh. Kita bikin begini tiap hari. Paling banyak itu 27 saya. itu. Iya, kan tiap hari ada. Ini kalau ditambah lagi dengan ngobrol sehat hari Rabu, ini tambah lagi 2. Berarti saya yang pecahkan rekor itu. Kenapa bisa? Ke 4 kali je seminggu kosong. Baik sekali.
Oke Tribuners, kita bicara Yes. dulu Super Bowl. Iya. Tribuners, Liga Champion lagi nih. Review sepak bola tim klub-klub terbaik Eropa ini untuk hari Kamis dini hari. Iya. Tepatnya 30 September dini hari itu bersamaan dengan peringatan G13 PKI. Ih, ngeri nah. Iya itu sambil menonton Liga Champion Tribuners. Iya, iya. Ada pertandingan antara Juventus melawan Chelsea. Itu Tribuners. Mana? Jadi ini pertemuan antara ya back andalnya Juventus melawan striker andalnya Chelsea. Romelu Lukaku. Lukaku sudah enak tahu nih kalau Juventus sih. Karena musim dua musim di Inter Milan. Iya. Iya, bersama Antonio Conte di Inter Milan. Deh. Nah, makanya saya selalu bilang baca ulasan lengkap itu ada di dalam Super Bowl. Mulai prediksi, kekuatan pemain, head-to-head pemain, statistik kedua tim, ada semua di sini. Siapa yang diunggulkan, cetak gol, formasinya seperti apa, pemain yang akan dipasang, ada semua. Lengkap. Jadi kalau kalian mau menonton pertandingan ini, baca ini sebagai panduan. Betul. Nah, oh ini nih kan biasa kan kalau sama teman itu toh baku cerita-cerita gitu. Ada referensinya Mita? Nah ini Super Bowl selengkapnya. Ini Chelsea lawan Juventus. Di halaman belakang ada Barcelona melawan Benfica. Mana? Nah kita tahu ini Tribuners toh. Di pertandingan pertama kan Barcelona kalah di ambak kisah 3-0 sama Bayern Munchen. Iya tahu. Ini harus menang ini kalau dia mau lolos. Enggak bisa tidak menang. Harus Iya. menang. Lawan Benfica, kanjanya Benfica. Itu Tribuners. Dan ya, inilah momennya Ronald Koeman untuk bisa memperpanjang napas. Kalau ini kalah di sini. Sudah. Tunggu. Sedikit lagi baca. Karena nih selesai sih 11-12 pelatihnya PSM. Saya gitu mah minta pernah ada. Tapi bagus ini tahu ini baik-baik pemain Iya. muda dikasih main. Iya. Pelatihnya PSM Itu saya tidak itu terus ini. Masa dari pertandingan pertama sampai pertandingan kelima tidak banyak berubah formasi. Pemain Ganti bola kan gitu bisa. pelatih ya kan pernah main bola. Ya pastinya toh masa pastilah karena jeda waktu 3 hari 4 hari capek rotasi Deh. pemain. Kita saya di sini Tribuners. Ini saja toh Liga Eropa. Iya. Main Liga Champion, main lagi Liga, main lagi Piala apakah itu FA kan Liga itu dia pasti rotasi pemain. Pasti minta. Karena bunuh tau pemain itu kali Tak kancing nanti otot nah. Kalau terus-terusan dikasih main pasti harus jeda 1 minggu. Iya. Atau kalau tidak yang inti tadi dijadikan cadangan atau dicampur gitu. Betul. Saya kira pelatih tahu. Deh. Nah, apa sih? Iya. Cuma tidak pacaan ji kemarin ketahuan ji waktu lembar itu. Kalau disuruh rotasi tidak tahu nggak rotasi. Cengkel kemana? Iya. Untuk saya tidak nonton. Menonton kan? Oke. Ada lagi satu lagi Apa sih lawan itu? satu ini. Ini penting Ini ini, kan kalau lawan satu. satu. Dan semua ini 3 Liga Champions semua ini. Nando. Nah, ini MU kan sama Tanji nasibnya di Barcelona di pertandingan pertama kalah. Kalah. Ini lebih parah lagi nih. Itu hari kalah di kandangnya Young Boys. Klub entah berantah dari Swiss. Dikalahkan MU di injury time. Cerita kan nanti Ronaldo ini. Nah, di sini juga harus menang ini kalau dia mau memperpanjang langkahnya untuk babak selanjutnya. Iya. Lawan Villarreal. Villarreal juga bisa dianggap apaan juga ya. Deh. Karena dia kan baru semua bilang ini musim lalu nih kau Cak. Villarreal nih yang gagal kan di MU juara Piala Europe. Oh, ini ketemu di Dede. final di klub ini. Iya. Si balas dendam ini. Nah, mudah-mudahan karena kalau kalah lagi. Sama nasibnya tadi itu kan Ronald Koeman juga kalau kalah ini. Iya. Oleh Gunnar Solskjaer juga ini. Skuadnya betul-betul bagus sekali nih. Materi timnya semua bahkan ada Nando itu.
Iya. Ronaldo. Formasinya nih 4-2-3-1. Wih. Gimana deh? Iya. Aslinya kalau begini. Jadi kalau untuk ulasannya lengkap di halaman 1 di Tribuners ya. Pokoknya baca itu lengkap di situ. Siapa pemain ini yang akan diandalkan sama Ole Gunnar Solskjaer. Sebaliknya di kubu Villarreal yang akan diandalkan oleh Unai Emery. Unai Emery juga orang yang tahu juga ini kalau itu gaya sepak bola Spanyol karena dia pernah melatih Arsenal. Yang kemudian dipecat. Berarti kalau kata dipecat berarti gagal ke. Iya. Oke, Tribuners. Oke deh. Apalagi? Oke. Digital activity besok seperti biasa jam 2 live report on spot dari berbagai daerah. 23 kabupaten kota, 24 kabupaten kota Tribuners. Kemudian ada jam 3:30 tepatnya. Itu ada ngobrol virtual dengan dokter dari Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara ini kebetulan dia menemukan sebuah terapi khusus untuk COVID. Iya tahu. Iya. Jadi dia bagaimana mengontrol itu pada saat badai sitokin itu. Nah, dia punya tim. Jadi saat badai sitokin itu ada perlakuan apa begitu sehingga pasien ini selamat, tidak bablas. Itu yang membuat tahu naik pangkatnya. Iya, dia dikasih naik langsung pangkat luar biasa Tribuners. Langsung ajuan Langsung dari Kapolda dikasih pangkat. Ini Dokter Fajar, Gitu. langsung Amansyah, langsung naik AKBP. Wih, Dari kompol sebelumnya toh 1 bunga langsung jadi 2 bunga. lele. Alumni dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran UNAS. Itu Tribuners. Kemudian jam 4:30 atau jam 4 lah, ini ada topik yang seperti biasa membumikan agama. Ini bicara dengan KUA kantor urusan agama. Iya. Ya. Temanya masih seperti minggu lalu Tribuners. Soal apa nih? Pusaka Sakinah. Pusat layanan apa ini? Itu intinya. Pusaka Sakinah KUA Sulsel. Yes. Tribuners. Oke deh. Jangan lupa nonton selengkapnya YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Dan Kenapa kakak? Awam,